Ini oli 60 ribuan, ini oli 200 ribuan. Kok bisa ya perbedaan harganya tuh sampai 3 kali lipat lebih, padahal speknya sama? Ini pertanyaan sulit nih, nggak kalah sulitnya kayak kalau kita ada pertanyaan kapan nikah. Waduh, padahal speknya sama loh, sama-sama oli 5W30 APSN. Dan dua-duanya nih sama-sama mengklaim bisa dipakai sampai 10.000 km atau kurang lebih 6 bulanan, Pak. Oli murah itu kayak janji manis waktu PDKT, kelihatan menarik di awal, tapi bisa bikin cepet panas di akhir kalau kalian nggak hati-hati. Jadi buat kalian yang lagi PDKT, hati-hati ya. Rasanya anjing banget. Oke, ini sebelum kita lanjut, cuman buat disclaimer aja ya buat teman-teman, kalau oli yang kita pakai di sini tuh olinya kita cuman pakai buat properti aja sih. Jadi nggak ada maksud dan tujuan tertentu untuk kita menjatuhkan sebuah nama merek ataupun brand. Walaupun speknya sama, tapi kalau kita lihat data sheetnya nih, di antara kedua oli ini, itu jelas menunjukkan perbedaannya nih, terutama di bagian flash oilnya. Nah, oli murah itu biasanya titik flash oilnya itu di 200-an derajat Celcius. Tapi kalau oli yang mahal punya titik flash point yang lebih tinggi nih, di kisaran 230 derajatan Celcius. Kok bisa beda jauh? Ya jelas lah bro, bahan dasar pembuatan oli dan aditif tambahannya kan beda. Nah, harus kasih contoh aja nih ya. Biasanya nih, terutama kalau kalian pemakai mobil-mobil diesel, waktu kalian mau ganti oli, terus kalian ngecek stik oli, pasti oli kalian bakalan berkurang beberapa ratus mili dari kapasitas normalnya. Titik flash oil yang rendah bikin oli kalian itu lebih cepat terurai di suhu mesin yang udah tinggi. Ya intinya lebih cepat menguap lah, jadi ya kurang bagus. Nah, kalau kita orang yang awam nih, kita nggak tahu berapa flash oil oli mesin yang kita pakai, kita bisa ngeceknya sih simple. Kalian bisa tarik stick oil kalian, dan disitu nanti kalian bisa ngukur nih, kira-kira seberapa nih habisnya oli mesin kalian. Biasanya sih ya umumnya mungkin oli mesin kalian akan berkurang 200 sampai 300 milian. Jadi kalau misalkan kalian pakai oli yang flash oilnya rendah, ya oli kalian bakal lebih cepat menguap nih. Dan bisa juga berakibat ke tingkat keausan mesin kalian bakalan lebih cepat juga. Yang ujung-ujungnya ya mau nggak mau harus turun mesin nih untuk biaya perbaikan. Terus ada lagi nih satu hal yang nggak kalah penting, yaitu viskositas kinematik di 100 derajat Celcius. Nah, buat teman-teman yang masih awam, apa sih viskositas kinematik ini? Ya, harus digampangin aja lah ya penjelasannya. Yaitu kemampuan kecepatan oli untuk melumasi area mesin kita nih. Semakin besar nilai viskositas kinematiknya, maka semakin lambat pula si kemampuan oli ini untuk melumasi ruang kerja area mesin kita. Biasanya oli-oli murah tuh punya nilai viskositas kinematik yang cukup lumayan tinggi. Ya kurang lebih di 10,76 bahkan sampai 11. Dan efeknya kalau kita pakai oli murah yang punya nilai viskositas kinematik tinggi, ujung-ujungnya ya mesin kita juga bakal semakin cepat aus. Tapi kalau yang oli mahal ini punya nilai viskositas kinematik cukup terbilang lumayan rendah, cuman di angka 10 sampai 10,4an aja. Yang berarti si oli mahal ini punya kemampuan kecepatan yang lumayan cukup untuk melumasi seluruh ruang kerja area mesin kita, yang artinya nggak bakal cepet bikin mesin aus. Kalau flash oil itu seperti ketahanan menghadapi tekanan, viskositas ini kemampuan untuk menjaga stabilitas. Oli mahal biasanya jauh lebih stabil, sama kayak hubungan yang udah ngelewatin badai tapi tetap solid. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling bikin penasaran nih. Dengan perbandingan dari datasheet yang udah kita lihat tadi, yang memang dari segi kualitas ya memang ada perbedaan sih.
Tapi apakah masih worth it? Kalau dari harga sampai selisih 3 kali lipat lebih. Kira-kira apa penyebabnya ya? Jawabannya ada di proses bahan baku, proses produksi, dan yang paling penting juga branding. Oli murah biasanya itu punya perusahaan yang sudah memiliki kilang minyak sendiri. Jadinya mereka nggak hanya fokus di bagian oli mesin mobil aja nih. Mereka juga bikin semua hal yang menyangkut tentang perminyakan. Mulai dari bensin, solar, minyak tanah, gas, aftur, atau apapun itu. Jadinya mereka memang nggak ada fokus di hanya oli mesinnya saja. Tapi kalau oli mahal, mereka nih perusahaan yang nggak punya kilang minyak sendiri. Jadi mereka ambil barang mentah dari si perusahaan yang punya kilang minyak, lalu mereka proses sendiri, mereka R&D lagi, dan pastinya mereka kasih zat-zat tertentu atau aditif untuk mendukung si kualitas dari oli mesin mereka sendiri. Ya, mereka ini cuma fokus di bidang otomotif aja. Contohnya kayak oli mahal yang ada di depan Rizky ini nih, yang kalau dibandingkan secara kualitas emang jauh lebih bagus kalau kita bandingin sama si oli murah yang ini. Tapi ya masa harganya bisa sampai beda 3 kali lipat lebih? Perusahaan yang produsen oli mahal ini mereka nggak punya kilang minyak sendiri. Jadi masih ada proses ambil bahan mentah, proses produksi, proses R&D. Ya wajar lah kalau harganya jadi agak lumayan cukup tinggi. Aditif di oli mahal ini tuh kayak ngasih kalian perhatian kecil yang akhirnya bisa bikin kamu luluh. Ya contohnya nih kayak jadi di jalan ya, atau udah makan belum. Yang ngasih perhatiannya itu tulus. Kalau dibandingkan sama oli yang murah ini sih ya gitulah. Nah, dari perbedaan harga yang jauh tadi antara oli ini dan oli yang ini, muncul lagi nih oli dealer. Nah, oli dealer ini kalau dari harga sih dia berada di antara si oli ini dan juga si oli yang mahal ini. Dengan harga yang ada di tengah-tengah nih, biasanya orang-orang itu suka pilih oli dealer ini karena juga emang udah disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan-kendaraan tertentu yang juga berasal dari pabrikan-pabrikan tertentu nih. Tapi oli dealer ini mereka nggak produksi oli sendiri. Nah, biasanya mereka juga ambil dari beberapa brand oli yang murah tapi di branding ulang. Jadi mereka hanya fokus di distribusinya aja nih. Mereka hanya fokus untuk menjaga reputasi dan ekspektasi pelanggan dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan mesin kendaraan tertentu. Ya, oli dealer ini juga jadi salah satu solusi nih bagi orang-orang yang suka cari aman. Ya, kalian juga udah pasti tahu lah brand-brand yang berasal dari oli dealer ini itu apa aja. Nggak perlu Rizky sebutin kan? Atau mau Rizky sebutin? Ya, contohnya kayak oli dealer ini tuh kayak orang ketiga yang tiba-tiba datang dan masuk ke hubungan kamu dan pacarmu. Ya walaupun nggak sempurna pacarmu sih, tapi dia selalu berusaha buat nenangin kamu kalau lagi ada masalah sama si pacar. Ya barangkali ada kesempatan buat jadi yang utama. Terakhir nih, apakah oli mahal itu selalu bagus? Belum tentu juga. Kalian juga wajib banget nih buat ngecek di mana produksi si oli mahal itu tadi. Contohnya, kalau oli mahal ini tuh udah diakui oleh dunia dan juga udah dipakai nih di beberapa negara-negara yang otomotifnya udah maju. Nah, baru deh kalian juga bisa pilih oli mahal ini buat kalian pakai di oli mobil kalian. Soalnya ya harga emang bisa 3 kali lipat lebih sih. Terus mending pakai oli dealer aja? Ya nggak apa-apa juga sih, karena ya emang oli dealer ini udah dibikin sesuai dengan standar mesin tiap kendaraan masing-masing sih. Cuma dari segi kualitas ya emang nggak beda jauh nih sama oli yang ini, hanya harganya aja yang sedikit lebih mahal. Tapi Rizky saranin sih kalian bisa pergi ke bengkel yang terpercaya ya. Contohnya ya kayak di DPM ID ini nih.
Kalian punya keluhan apa, kita bakal coba buat bantu selesaiin masalah kalian dengan budget yang pas. Mau oli, kaki-kaki, suspensi, velg, ya apapun deh. Intinya kalian yang punya keluhan di mobil kalian bisa kita bantu buat selesaiin masalahnya dengan budget yang sesuai dan kebutuhan yang pas juga nih. Oli mahal itu kayak cinta yang datang dari jauh. Kelihatan berkelas, keren, berkualitas, tapi kalau ujung-ujungnya nggak pas nih sama mesin mobil kita, ya cuma jadi harapan.